Dari mana datangnya tidak batal puasa? Itu makanya itu akibat tidak paham fikih tadi. Itulah tadi nggak paham metodologi berhukum itu kan. Jadi nalar logikanya tidak bekerja dengan baik akibat kelemahan orang-orang yang membaca hadis saja. Maka saya sebut dari awal, nggak bisa kita berhukum hanya tahu hafal hadis, hafal ayat, hafal hadis lalu kita comot-comot hukumnya ini hukumnya, nggak bisa. Karena ada metodologinya, ada tata caranya kan. Nah, maka wajib itu apa ciri-cirinya seperti tadi. Kok bisa sholat 5 waktu wajib? Kenapa sholat rawatib tidak wajib? Dari mana kita tahu? Itu kan sama-sama sunnah Rasul. Nah, itulah diteliti dia. Oh, ternyata sholat 5 waktu itu rukun Islam. Ternyata kalau ditinggalkan disuruh Nabi dipukul, keras dia. Kalau udah tua disuruh diusir dari rumah. Kalau mati nggak sholat masuk neraka. Tapi kalau sholat rawatib tak begitu. Tak sholat sunnah kita nggak dipukul, nggak dimarahi Rasul. Nah, berarti kan anjuran saja. Dia tidak keras perintahnya. Iya, Pak. Jadi tadi pertanyaannya itu, apakah hukum Islam, kenapa hukum Islam tidak ditegakkan di Indonesia gitu ya? Kalau ditegakkan apakah lebih baik? Ya, hukum Islam di Indonesia itu sudah ditegakkan, sudah dilaksanakan, tetapi belum semuanya. Bahasanya kan begitu. Hukum pernikahan, kan sudah ada pengadilan agama. Orang tuanya nikah kan di pengadilan agama. Emang ada yang nikah di apa? Di gereja kan enggak. Artinya kan sudah dilaksanakan gitu kan. Yang belum dilaksanakan itu hukum Islamnya dalam bidang jinayat, sebagian jinayat, misalnya potong tangan, ya hukum kisos. Di Aceh yang udah sebagian, hampir semua. Tapi kalau secara Indonesia, hukum melaksanakan ibadah haji wajib, udah ditangani pemerintah, sholat, nah kita diberi kebebasan, ya. Kemudian apa lagi? Nikah, perdata sudah hampir semua, termasuk ekonomi Islam kan, dan makanan halal. Nah, itu sudah diatur. Jadi sebenarnya sudah dilaksanakan. Nah, nanti pemakalah nanti, coba nanti makalahnya, sebelum saya lupa ya, takut lupa ini. Nanti di makalahnya itu dibenerin gini, ketika disebut wajib, itu kenapa disebut wajib? Apa ciri-ciri wajib? Coba dicari bukunya ya. Kenapa dia wajib? Apa ciri-ciri wajib? Di Amir Syarifuddin itu ada sebagian, tapi belum semua saya lihat ya. Hukum Islam itu kan ada yang taklifi, ada yang wajib. Taklifi itu ada yang wajib. Ini wajib segala ini. Ini contohnya apa? Kenapa disebut wajib? Apa ciri wajib? Ciri wajib itu misalnya perintahnya pasti, tegas. Kalau ditinggalkan ada ancaman neraka. Jadi ciri-ciri coba disebut biar mudah memahaminya. Itu banyak yang ditinggalkan oleh mahasiswa. Jadi nanti tak paham dia wajib itu apa. Ya. Jadi tuntutannya keras misalnya kan. Kemudian kalau ditinggalkan ada hukumannya. Kalau tidak ada hukumannya ditinggalkan, dia jatuhnya sunnah, anjuran. Karena tuntutannya tidak keras. Karena orang yang meninggalkan tidak ada hukumannya. Nah ini nanti dijelasin ini rincinya dan dikasih contohnya ya di makalahnya. Sebab kebanyakan orang gagal berhukum karena hukum yang 5 ini tidak dikuasai dengan baik. Maka masyarakat kita nanti lari ke hukumnya ke sunnah bid'ah. Sunnah bid'ah itu kan bukan hukum. Kok bisa-bisanya berubah ilmu hukum menjadi sunnah bid'ah? Sejak kapan ilmu fikih, usul fikih, ilmu hukum Islam berhukum dengan sunnah bid'ah? Kan tidak ada. Nah, Anda belajar fikih, usul fikih kan nggak ada di situ hukum sunnah bid'ah. Ya. Yang ada itu wajib, mandub, sunnah. Maksudnya sunnah dalam bentuk anjuran. Ya. Jadi sunnah dalam fikih beda dengan sunnah dalam hadis. Sunnah dalam hadis itu perbuatan perkataan Nabi. Kalau sunnah dalam fikih dikerjakan berpahala, ditinggalkan tidak dosa. Karena tuntutannya nggak keras. Seperti tahajud. Tahajud itu kenapa sunnah? Karena tidak ada hukuman. Nggak keras tuntutannya. Ya. Kalau sholat 5 waktu wajib. Kalau ditinggalkan kan masuk neraka ada hukumannya. Di dunia pun ada hukumannya gitu. Ini nanti diurai ya pemakalah ya. Ini lagi ingat saya, nanti diurai dia supaya bagus. Jadi mudah nanti membedakan mana hukum, mana yang bukan hukum. Jadi nanti kalian pun selesai S1-nya
tahu cara berhukum dengan Islam, nggak mudah dicuci otaknya sama orang-orang yang nggak ngerti hukum Islam. Ya, nanti kalian dianggap ditarik-tarik lagi nanti berhukum pakai sunnah bidah, sikit-sikit sunnah bidah. Apa-apaan sunnah bidah itu, orang dia bukan hukum kok. Ya, kita kan tidak, ilmu hukum Islam kan tidak pakai sunnah bidah. Ilmu hukum Islam itu pakai wajib, sunnah, haram, makruh, mubah gitu. Nah, ciri-cirinya itu harus rinci ya. Karena itu yang fokus permasalahannya. Zakat kita kan wajib di Indonesia, cuman wajibnya belum pakai hukuman oleh pemerintah. Tetapi kalau berzakat bisa mengurangi pajak gitu. Oke, saya kira itu tambahan yang dari tadi pertanyaan itu ya. Yang satu lagi tadi bertanya apa tadi? Hukum menurut pemakalah, Pak. Hukum menurut pemakalah. Kok hukum menurut pemakalah? Apa hebatnya pemakalah? Pemakalah kan belum ulama besar, belum bisa buat definisi hukum sendiri ya kan? Hukum yang menurut ulama lah, karena udah ada ilmunya. Oke, lanjutkan. Kalau nggak ada yang penting lagi. Baik, kepada teman-teman yang ingin bertanya, saya persilakan. Ya silakan, siapa lagi mau tanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Khairunisa Wardanisya Surwakti, ingin bertanya kepada pemakalah pada pagi hari ini. Dalam makalah kalian kan dijelaskan tentang macam-macam hukum wadi, salah satunya yaitu sebab. Hukum Coba wadi. jelaskan dari sebab. Coba cara bilangnya yang benar, Hukum wada'i. Hukum wada'i. Ya. Jangan wadi ya. Kalau wadi lain lagi. Wada'i. Oh iya. Coba jelaskan contoh dari sebab beserta dalilnya. Sekian, terima kasih. Ya. Karena nggak rinci pemakalahnya. Ingin bertanya ke... Ya silakan dijawab. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Khairunisa. Contoh dari sebab adalah tentang pergerakan matahari yang digunakan sebagai acuan masuk waktu dalam melaksanakan kewajiban ibadah salat yang terdapat dalam Al-Quran surah Al-Isra ayat 78 yang artinya demikianlah sholat, dirikanlah sholat dari sesudah matahari tergelincir sampai gelap malam dan dirikanlah pula sholat subuh. Sesungguhnya sholat subuh itu disaksikan malaikat. Sekian dari penjelasan dari saya. Apakah sudah jelas? Ya, jadi hukum wada'i artinya hukum yang wada'i itu artinya menetapkan sebenarnya, menetapkan sesuatu sebagai sebab. Ya, apa sebabnya kita wajib sholat? Sebabnya karena sudah masuk waktu. Ya, diduluki samsi ila ghasaqillah, sudah tergelincir matahari, wajiblah kita sholat zuhur. Ya kan? Nah, terus itu maka dirinci dia syarat misalnya. Syarat sah sholat apa? Syarat sah sholat adalah berwudu. Kalau tidak berwudu, sholatnya batal, tidak sah sholatnya. Jadi ada sebab, ada syarat, ada mani satu lagi. Mani itu artinya penghalang. Ya. Apa yang menghalangi kita nggak boleh sholat? Kenapa kita nggak boleh sholat? Pada saat junub, hadas besar. Pada saat haid. Nah, lagi haid tidak boleh sholat. Itu namanya mani. Terhalang kita untuk melaksanakan kewajiban. Itulah yang disebut dengan hukum. Jadi kalau kita sholat bagaimana? Haram. Karena kita kena hukum mani kan, hukum larangan, terhalang, nggak boleh sholat.
ada halangannya. Nah, kalau sholat sudah dewasa misalnya, kenapa kita wajib sholat? Karena sudah dewasa, itu sebab. Bisa masuk kepada sebab kan? Sebab sudah dewasa, sudah balik, maka wajib sholat. Kalau anak-anak belum wajib. Nah, itulah yang disebut dengan hukum. Maka hukum itu sebenarnya isbatu syai' ala syai', menetapkan sesuatu terhadap sesuatu. Jadi kita tetapkan hadas besar itu sebagai penghalang untuk sholat. Kita tetapkan haramnya sholat ketika kita kena penghalang hadas besar. Lagi junub, belum mandi, lagi haid, belum mandi wajib, maka haram kita sholat. Haram puasa, kan gitu. Makanya kan heran ketika ada orang mengatakan, oh nani bulan Ramadan itu tidak batalin puasa, katanya. Kan bahaya. Orang hadas besar ya batal puasanya. Sholat batal, puasa pun nggak boleh, haid nggak boleh sholat, nggak boleh puasa, nggak boleh sholat, kan gitu. Dari mana datangnya tidak batal puasa? Itu makanya itu akibat tidak paham fikih tadi. Itulah tadi nggak paham metodologi berhukum itu kan. Jadi nalar logikanya tidak bekerja dengan baik akibat kelemahan orang-orang yang membaca hadis saja. Maka saya sebut dari awal, nggak bisa kita berhukum hanya tahu hafal ayat, hafal hadis, lalu kita comot-comot hukumnya, ini hukumnya, nggak bisa. Karena ada metodologinya, ada tata caranya kan. Nah, maka wajib itu apa ciri-cirinya seperti tadi. Kok bisa sholat 5 waktu wajib, kenapa sholat rawatib tidak wajib? Dari mana kita tahu? Itu kan sama-sama sunnah Rasul. Nah, itulah diteliti dia. Ternyata sholat 5 waktu itu rukun Islam. Ternyata kalau ditinggalkan disuruh Nabi dipukul, keras dia. Kalau udah tua disuruh diusir dari rumah. Kalau mati nggak sholat langsung neraka. Tapi kalau sholat rawatib tak begitu. Tak sholat sunnah kita nggak dipukul, nggak dimarahi Rasul. Nah, berarti kan anjuran saja. Dia tidak keras perintahnya. Nah, itulah analisisnya. Sehingga muncullah hukum yang 5. Jadi hukum yang 5 itu bukan asal dibuat comot-comot gitu suka-suka hati kita. Ada kaidah-kaidah berpikirnya, sistematis, logis, rasional gitu kan. Nah, itulah ilmu. Kalau dia nggak sistematis, nggak logis, nggak rasional, nggak ada alat ukurnya, validasinya, nah itu nggak bisa disebut dengan ilmu, ya nggak disebut dengan ilmiah. Jadi ilmu fikih itu kan sudah jadi ilmu karena dia ilmiah, bisa diukur, bisa dipahami dengan baik, rasional. Nah, begitu juga nanti dengan hukum taklifinya kan, wajib, sunnah, makruh. Kenapa makruh? Ya karena larangannya nggak keras, kebalikan dari sunnah. Nah, makan pete, ninggalin sunat tarawatib, nggak disukai, tapi nggak masuk neraka kita. Cuma nggak disukai saja. Nah, orang yang tidak hafal hukum yang 5 ini, nanti dianggap makruh. Seperti di Ibnu Taimiyah. Disebut Ibnu Taimiyah bid'ah makruha, bid'ah makruh. Karena dia nggak paham hukum yang 5, bid'ah makruh itu diterjemahkannya aja bid'ah yang dibenci Allah, berarti bid'ah sesat, bid'ah haram. Ya salah, makruh dalam fikih itu bukan haram, ya makruh gitu loh. Nah, itu kan terjebak dia menterjemahkan kata bid'ah makruh itu dengan bid'ah haram. Jadi dia sendiri merubah hukum-hukum Islam itu tanpa dia sadari. Kenapa? Karena ketidakmengertian dia membedakan antara makruh dan haram. Kaidah makruh sama kaidah haram beda. Nah, gitu. Makanya itu kalau orang nggak ngerti fikih, bahaya dia berhukum. Sangat bahaya sekali. Nanti muncul fatwa-fatwa hukum yang ngawur sekali kan. Nggak benar nanti logikanya, sulit untuk dicerna oleh masyarakat. Nah, demikian juga dengan mubah. Kenapa bisa mubah? Ya karena nggak ada perintahnya. Kita ada nggak diperintah Rasul untuk bersisir seperti sisir Rasul? Ada nggak perintahnya? Nggak ada. Rasul nyisir kadang ditaruhnya begini, ujung rambutnya bulat gini kan. Ngikutin orang Nasrani ya, orang-orang kafir musyrik. Nanti ikut orang Yahudi dia dibelah, sibak belah dia, sibak tengah rambutnya. Ada nggak kita disuruh mengikutinya itu? Nggak ada. Memang itu perbuatan Rasul, tapi kita nggak disuruh, nggak dilarang, nggak ada suruhan, nggak ada larangan. Mau diikuti nggak ada yang nyuruh, Nabi nggak nyuruh, mau ditinggalkan juga nggak ada larangan Nabi. Nah, maka dia nggak mubah saja. Nah, jadi sunnah itu kan ada yang mubah hukumnya untuk dilaksanakan. Nah, ini yang dibahas di dalam ilmu fikih sehingga mudah dipahami dengan baik ya. Nah, situlah perlunya kita memahami ilmu hukum Islam itu. Jadi saya ingatkan lagi sekali lagi, kalau berhukum jangan pakai sunnah bid'ah.
berhukum itu harus pakai hukum Islam, hukum taklifi atau hukum wad'i, supaya tidak rancu ya. Oke, saya kira itu aja. Ada satu lagi yang mau tanya? Ada satu lagi yang mau bertanya? Ada yang ingin bertanya kembali? Udah 40 menit. Jika tidak ada, kami tutup saja ya. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah memberikan pertanyaan, juga kepada Bapak dosen yang sudah berkenan membimbing kami pada pagi hari ini. Jika ada kekurangan atau kesalahan kami mohon maaf. Sekian presentasi dari kami. Kami akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kekurangan makalah itu, kalau ada kekurangan makalah diperbaiki. Nggak minta maaf pun nggak apa-apa. Yang penting diperbaiki makalahnya, ya disempurnakan. Jadi nanti sempurnakan ciri-ciri wajib apa, ciri hukum yang 5 itu apa, beserta contohnya sama dalil ayat hadisnya, biar sempurna dia. Karena fokus kepada hukumnya, ya. Oke, saya kira itu aja. Karena Zoom kita pun sisa 2 menit lagi nih, sudah tidak ada yang bertanya. Sampai di sini dulu pertemuan kedua. Nanti tolong dibantu ya sekretaris atau kosmanya di absen ya. Ini coba saya, berapa orang yang hadir ini? Ini saya lihat partisipan 15. Satu HP ada yang 2-3 orang ya. Nah, coba nanti dibuat absen manual dulu lah ya. Ya. Dibuat absennya ya. Ya, Pak. Ini saya foto dulu ininya. Tapi di sini kok bisa 15 ya yang join. Tadi 20-an. Udah gabung. Ada satu HP 3 orang. Ini Nur Saidah ini kok dari tadi nggak ada orangnya. Nur Saidah mana Nur Saidah? Nah, ini makin kamera dia. M Dimas, Tiopan. Hadir Pak, hadir. Hadir. Ya. Oke, saya kira itu aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya, YouTube saya kalian subscribe ya. Biar sampai Oke, Pak, oke. Kuliah kita saya masukkan di situ semua nanti. Ya, Assalamualaikum.